Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan, kami ta'zimi Kurunda pribadi Bapak Dr. Arifudin MA. Beliau membimbing saya di UIN Alauddin Makassar. Dosen saya mulai dari semester 1 dibimbing beliau, alhamdulillah. Salam takzim. Berat sebenarnya saya ceramah Pak Bu. Ketika beliau menghubungi itu saya berpikir berapa hari baru bisa. Dan juga hadir ada juga dosen saya di belakang Ibu. Insyaallah. Jadi alhamdulillah malam ini kami mohon didoakan sama Gurunda karena ini amanah sebenarnya walaupun berat. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili camat. Mudah-mudahan beliau kelak bisa menjabat sebagai camat. Kita doakan insyaallah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak Kapolsek. Kayaknya orang Bugis Bapak ini karena songkoknya. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau di tempat tugas yang baru ini dimudahkan oleh Allah dan diberikan barakah dalam hidupnya insyaallah. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga beserta orang tua kami, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatizah, ibu-ibu majelis taklim, seluruh tamu undangan, wabil khusus jajaran pengurus masjid dan seluruh donatur. Alhamdulillah
Malam hari ini saya masuk di masjid yang sangat luar biasa, Bapak. Ini berkat keberkahan masyarakat kita di sini. Sini juga bersilaturahmi dengan sahabat saya yang dari Sidrap ini ada. Iya. Saya pakai bahasa Indonesia, Pak Bu ya. Karena kalau saya pakai bahasa Bugis nanti ada yang stres. Satu. Begini. Istilah maulid dan maulud itu dua hal berbeda. Orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah maulid. Yang ada adalah maulud. Makanya orang Bugis mengatakan maulud. Apa beda maulid dengan maulud? Kalau maulid itu adalah waktu kelahiran. Kalau maulud orangnya yang lahir. Jadi kalau memperingati maulid berarti memperingati waktu kelahirannya Rasulullah. Itu 12 Rabiul Awal. Di lain versi 9 Rabiul Awal. Kalau peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah yang diutus di muka bumi. Dua-duanya ini benar. Cuma kalau peringatan maulid terbatas pada waktu. Karena itu berbicara tentang bulan ataupun tanggal. Tapi kalau peringatan maulud itu tidak terbatas. Karena selama 12 bulan itu semua ada yang berkaitan dengan Rasulullah. Makanya di Afrika Selatan orang bermaulid itu 6 bulan. Karena bulan Rajab itu tetap dihukumi bulan maulid. Karena tidak mungkin ada perintah sholat seandainya tidak ada Rasulullah. Nah, di situ kuncinya. Kemudian sebenarnya begini. Kenapa Rasulullah yang diperingati kelahirannya? Kan banyak pemimpin yang lahir sebelum Nabi. Sampai setelahnya Rasulullah pun banyak pemimpin hebat. Tapi kenapa Rasulullah diperingati kelahirannya? Para ulama dulu itu sudah mengumpulkan semua nama orang-orang hebat. Termasuk 25 Nabi dan Rasul yang dikumpulkan namanya. Dan dipilih yang terbaik. Maka muncullah 5 orang. Inilah yang disebut dengan ulul azmi. Maka ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad. 5 orang inilah yang terbaik dari semua Nabi dan Rasul yang ada. Tapi dari 5 orang ini kemudian dipilih kembali. Mana yang paling sedikit kesalahannya, paling banyak kebaikannya, dan paling pendek umurnya. Ternyata 2 nabi. Nabiullah Isa alaihi salam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 nabi ini diperingati kelahirannya. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi 2 hal ini tidak sama. Karena Natal ada sholatnya, sedangkan Maulid tidak ada. Maka Maulid tidak masuk syariat, tapi dia masuk syiar. Menghukumi Maulid harus melihat konteksnya. Tidak dikatakan bid'ah, tidak dikatakan haram. Karena nanti ada hukum yang melekat ketika Maulid ini ada perbuatan di dalamnya. Saya ambil contoh. Gelas ini tidak ada hukumnya. Dia ditakdirkan oleh Allah ada. Tapi ketika diisi air Samsam, kemudian kita pakai minum, maka dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ketika diisi minuman keras atau hammer, kemudian kita minum, maka dia menjadi haram karena fungsinya. Bukan gelasnya, tapi fungsinya. Maulid fungsinya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Tergantung pelaksanaannya. Ketika maulid kita lakukan bacaan ayat suci Al-Quran, silaturahmi, mendengarkan ceramah, kemudian bersedekah, dan yang terakhir makan-makan. Maka dia menjadi sunnah karena perbuatan di dalamnya semua diperintahkan.
silahkan bersedekah, silahkan mengaji, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, kemudian bersilaturahmi, kemudian bersedekah makanan. Bahkan ada perkataan ulama, man asdaqa dirhanan faqad sababan li qiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang bersedekah 1 dirham, kalau kita 1.000 rupiah, faqad sababan li qiraati maulidin nabi, yang menyebabkan dibacanya sejarah Nabi atau diucapkannya, disebut-sebutnya nama Rasulullah, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maulid bisa menjadi haram kalau orang berebut makanan, kemudian makanan diinjak-injak, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Tapi ketika datang mendengarkan ceramah, kemudian kita membagikan sedekah kepada umat, kepada masyarakat, kepada jamaah, maka itu menjadi sunnah karena perbuatannya. Maka maulid tidak bisa dihukumi haram kalau kita tidak melihat apa perbuatan di dalamnya. Maka Gurunda sangat luar biasa, sudah men-setting di belakang, disimpan dulu, jangan dikasih lihat. Tapi apapun yang ditempelkan ke Rasulullah pasti mulia dan orang akan berebut. Peringatan Maulid dan peringatan Isra Mi'raj tidak bisa sama. Jumlah jamaah yang datang pun tidak bisa. Biar kita mengundang keliling agak berat. Kenapa? Karena perintah sholat datang setelah adanya Rasulullah. Dan semua yang ditempelkan ke Nabi itu pasti mulia. Saya ingin kasih sedikit kekhususan yang kadang orang melihat dari sisi terbalik. Begini, dalam pandangan hakikat, artinya ulama tasawuf, saya tidak bicara fikih ya, kita lari sedikit ke tasawuf. Dalam pandangan hakikat, Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Sebenarnya batu itu tidak mulia. Hajar Aswad itu sebenarnya tidak mulia. Seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Semua orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika dia tawaf, dia singgah mencium Hajar Aswad. Seandainya Nabi tidak pernah menciumnya, maka tidak ada jamaah haji dan umrah mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Yang kedua, air Zamzam itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat dan mengenyangkan ketika kita minum. Tapi itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Makanya ketika Nabi ingin diisra mi'rajkan, Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Biasa penceramah menggunakan kalimat dibersihkan. Saya tidak sepakat. Karena hatinya Nabi tidak pernah kotor. Sungguh sangat suci kalbunya Rasulullah. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam air Zamzam? Karena air Zamzam ingin dijadikan sebagai obat, maka diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan air Zamzam yang mulia, tapi karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah, maka dia menjadi obat. Maka siapapun meminum air Zamzam, maka dia mendapatkan berkah. Karena air itu pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Yang ketiga, ketika Rasulullah meninggalkan rumah atau keluar dari ruangan, ada awan yang menutupi kepalanya, badannya, sampai tidak terkena sinar matahari. Bukan karena Nabi takut hitam. Bukan juga Nabi tidak mau terkena sinar matahari. Tapi kenapa dia ditutupi awan? Karena Allah menjaga matahari. Bila mana sinar matahari tembus ke tubuhnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena dia dikalahkan oleh nurnya Muhammad.
Maka di saat itu setiap dia keluar, Allah akan memerintahkan malaikat menutupi supaya matahari tidak hancur. Itulah kemuliaan Rasulullah. Yang keempat, kenapa Rasulullah mengislamkan jin karimnya? Tidak ada nabi dan rasul yang mengislamkan jin karimnya kecuali Rasulullah. Nabiullah Isa, Nabi Musa yang bisa memerintah jin pun Nabi Sulaiman tidak bisa mengislamkan jin karimnya. Tapi Rasulullah satu-satunya manusia yang bisa mengislamkan jin karimnya. Itu karena tidak ada bayangannya Rasulullah. Karena isi bayangan itu adalah jin karim. Dan diislamkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi tidak punya bayangan. Supaya orang tidak pernah menginjak Rasulullah dan bayangannya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang bermimpi melihat aku, maka itu pasti aku. Karena jin karimku pun aku sudah islamkan. Tidak ada jin yang bisa menyerupai wajah. Makanya kalau kita kaji dalam pintu-pintu ilmu tasawuf, bagaimana hakikat Rasulullah, itu sungguh sangat luar biasa, Pak. Cuma kadang-kadang kita berat membahasakan. Karena sebenarnya begini, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini ayat. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya. Itu disebut nurun Muhammad. Baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang itu adalah nurun Muhammad. Makanya model sholawat itu ada dua. Ada bentuknya fi'il madhi, ada bentuknya fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi kan bentuk lampau. Kalau fi'il mudhari' sekarang dan akan datang. Makanya sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu fi'il mudhari'. Allahumma sholli ala Muhammad itu kan fi'il mudhari'. Tapi sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa ada fi'il madhi bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, lebih dulu diciptakan nurnya. Salawat kepada nur dan salawat kepada jasad itu beda. Salawat kepada nur disebut salawat Jibril. Salawat kepada jasad disebut salawat Muhammad. Makanya kalau kita mahalul qiyam pada Maulidul Barasanji, kita membaca sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli. Karena yang kita sholawati bukan jasadnya, tapi nurnya Rasulullah. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian saya coba istilahnya begini. Ulama dulu itu dia punya kajian ilmu terbagi, tasawuf dan hikmah. Itu kan dua hal berbeda, Pak. Kalau ilmu tasawuf itu ilmu akhlak, adab. Kalau ilmu hikmah itu hakikat dari perintah dan larangan. Makanya ilmu itu hikmah, hikmah juga ilmu. Kan begitu. Nanti kan ada bagiannya. Ini kalau ini saya pelajari di kampus, di Guru Tak yang luar biasa mengajarkan dosen-dosen kita itu di dakwah. Begini, pembagian dalam tasawuf. Kalau kajian Islam berarti fikih. Fikih itu ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau kajian iman berarti teologi. Ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naik satu tingkat kajian ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Kalau kajian ihsan ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya disitulah ada Halwatiyah Sammam, Halwatiyah Yusufiyah, Saktari, Qadiriyah, kemudian Naksabandiyah dan lain-lain.
Makanya kalau kita mau khusyuk dalam sholat, lari ke tasawuf. Karena tasawuf yang mengajarkan kalbu. Kalau mau tahu sah atau tidaknya sholat, lari ke fikih, bertanya ke fuqaha. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, bertanya ke murabbi, guru teologi. Beda, Pak. Standar hukum fikih sah atau tidak. Standar tauhid mengenal atau tidak. Standar tasawuf takzim atau tidak. Makanya ulama sufi mengatakan, wudu ketika engkau sudah pakai berbohong, kau tidak boleh pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu standar takzim. Kalau fikih tidak masalah. Kau berbohong 100 kali tetap masih bisa dipakai. Kan begitu. Makanya ketika kajian tasawuf turun ke fikih itu rancu. Atau fikih ditarik ke tasawuf itu fatal, Pak. Makanya ada kemarin yang buat statement. Hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena menyembah. Itu sebagai hormat itu menyembah. Itu takzim, contoh akhlak dibawa ke tauhid. Coba. Hormat kepada bendera merah putih. Sungkaman dengan orang tua. Itu akhlak. Itu juga yang dipertontonkan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ketika dia mencium Paus Paulus. Itu akhlak. Bukan tauhid. Rasulullah setiap pagi datang ke pasar. Mengantar makanan. Kadang-kadang membeli makanan di pasar. Kemudian dia menyuapi Yahudi yang buta di pasar. Kadang-kala dia mengunyah makanan sampai halus. Kemudian dia suapi orang Yahudi yang buta. Tapi setiap disuapi selalu mencaci Muhammad. Dia mengatakan, saya wasiatkan kepadamu anak muda. Jangan pernah mendekati Muhammad. Karena dia penyihir. Dan bahaya kalau kau bersamanya. Tapi yang dia menyuapi itu adalah Rasulullah. Dan sampai meninggal Rasulullah. Dia tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Rasulullah. Itu akhlaknya Rasulullah. Karena Nabi bukan rahmatan lil muttaqin. Bukan rahmatan lil muslimin. Bukan rahmatan lil mu'minin. Tapi dia adalah rahmatan lil alamin. Maka umat Muhammad harus berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muttaqin. Jangan hanya mencintai orang yang bertakwa. Jangan hanya cinta kepada orang yang beriman. Tapi harus cinta kepada seluruh makhluk yang ada di alam. Karena itu yang diajarkan. Makanya Nabi diutus. Bukan untuk ilmu. Nabi mengatakan. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak yang paling utama. Maka guru tak mempertontonkan adab dan akhlak kepada kemanusiaan. Maka dia mencium. Tapi dasar orang menarik ke tauhid. Maka ditariklah mengatakan. Dia kafir. Itu karena tidak paham. Ini. Kemudian. Standar-standar agama. Sebenarnya sederhana Pak Bu. Nanti kita akan masuk ke situ. Ketika kita cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa? Kan? Orang yang mencinta itu kan selalu menyebut. Kan? Orang cinta Allah ketika disebut namanya pasti bergetar hatinya. Kan gitu. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar kalbunya. Tidak usah terlalu jauh. Ini semua Pak pernah semua anak muda. Ibu-ibu di belakang pernah jadi gadis lah. Waktunya masih SMA. Kalau ada anak muda paling disayang. Baru disebut namanya langsung. Si Anu. Kan biasa begitu. Yang anak muda kalau ada gadis sangat dia suka. Baru disebut namanya. Si Anu. Begitu juga ketika orang menyebut nama Allah dan Rasulnya. Ketika dia cinta pasti ada getaran. Maka ketika ada getaran berbunyi ketika kita Allah, Allah, Allah. Kemudian ada getaran kalbu. Berarti kita sudah cinta. Tapi ketika belum ada. Berarti belum beriman. Baru berislam. Ini sederhana Pak, tapi berat. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat sholawat tadi.
Ulama kita mengkaitkan semuanya. Likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Nurun Muhammad. Kenapa? Kita bedah. Muhammad, Ahmad. Muhammad adalah namanya yang utuh. Sedangkan Ahmad adalah nama nurnya. Jadi kalau mengatakan Ahmad berarti dia adalah nurnya. Kalau Muhammad berarti orangnya. Coba kita lihat. Salat ketika berdiri itu simbol huruf alif. Ketika orang ruku itu simbol huruf ha. Ketika orang sujud itu simbol huruf mim. Ketika orang duduk itu simbol huruf dal. Makanya alif, ha, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Itu baru simbol. Kepala ini kan bundar. Itu huruf mim. Dada ini rongga. Makanya huruf H. Kemudian pinggul ini huruf mim. Kaki huruf dal. Maka tulisannya Muhammad. Coba. Tangan saja Pak. Ini huruf alif. Lam, lam, ha. Makanya Allahu. Garis kecil di tangan. Ini angka 8. Ini angka 1. Yang di sebelah angka 8. Angka 1. 1 18. 1 81. 18 tambah 81 itu 99. Ditutup lapas asma Allah. Lafzul jalalah. Pas 100. Maka ketika takbir itu yang diangkat. Kenapa? Karena tidak ada asma yang tidak diangkat ketika orang membesarkan Allah. Tapi saya tidak masuk ke situ, nanti stres. Saya ambil yang simpelnya aja. Unsur penciptaan kita kan dari 4 unsur. Unsur api, angin, tanah, dengan air. Api sifatnya berdiri berarti huruf alif. Angin sifatnya ruku berarti huruf ha. Tanah sifatnya sujud berarti huruf mim. Air sifatnya duduk berarti huruf dal. Jadi 4 unsur ini juga dari Ahmad. Mana yang lepas? Tidak ada. Itulah maknanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatunya itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Tidak ada yang lain Pak. Makanya benar kata Rasulullah. Siapa yang sholat pasti aku kenali kelak di hari kemudian. Karena yang mempersatukan Ahmad dengan Muhammad hanya orang yang sholat. Ada di antara orang-orang muslim. Karena akidahnya kuat. Kajiannya sangat tajam. Kalbunya bisa kasyaf, tapi dia tidak sholat. Mengenal Allah luar biasa, tapi dia tidak mendirikan syariat. Saya sering mengatakan, apa bedanya dengan iblis yang kenal Allah tapi tidak sujud? Kenapa Nabi memerintahkan kita sujud? Karena satu hal yang tidak bisa dilakukan iblis adalah sujud. Dari situlah kenapa di dalam sholat itu sujudnya 2 kali. Coba. Jadi yang belajar tarekat kemudian tidak mau sholat, saya beritahu, tidak boleh lepas dari syariat. Karena inti semuanya kalbu adalah menghadap. Tapi memang Pak, tidak semua pendekatan kepada Allah itu harus melalui zikir. Karena kadangkala zikir itu menarik kita kepada kebutuhan. Misalnya baca ya latifu supaya kaya. Kan menarik kita ke duniawi. Mesti ada tafakkur. Tidak terlepaskan oleh lidah. Tapi merasakan kehadiran Allah. Itu tidak ada kebutuhan apa-apa. Kecuali kenikmatan. Dan mesti dilakukan dalam 24 jam. Walaupun hanya 5 menit saja. Dilakukan ketika bangun tahajud. Bertafakkurlah kepada Allah. Kenapa tafakkur lebih besar pahalanya daripada sholat?
lebih besar nilainya. Siapa yang duduk tafakkur 1 jam itu mengalahkan sholat sunat 1000 rakaat. Coba. Jadi kita dalam 24 jam mesti ada zikir lafsiyah. Ya baca, sholawat baca semua. Tapi ada juga waktu mungkin menjelang subuh atau sesudah sholat subuh. Jangan ada lafaz. Jangan diucapkan oleh lisan. Tapi merasakan kehadiran Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia akan bersamamu dimanapun engkau berada. Maka rasakan kehadirannya. Kemudian terus tawaduk dan tunduk. Maka tidak ada lafaz. Tidak ada yang kita inginkan kecuali penghambaan. Itu benar-benar karena sebagai hamba. Tidak ada embel-embelnya. Baca ini supaya utangnya lunas. Baca ini supaya arisannya naik. Supaya ada amalan kita yang tidak terikat oleh materi. Tapi memang terikat oleh mahabbah ilallah. Itu penting. Jadi dibagi ya. Nanti zikir sesudah sholat ada. Kan banyak gitu Pak. Sholawat banyak. Kemudian. Rasulullah minta 21 hal. Ini yang kadang membuat saya menangis Pak. 21 hal yang diminta oleh Nabi. Ada satu yang tidak dikabulkan. Tapi apa yang diminta Rasulullah? Pertama, pendekkan umurnya umatku. Coba. Nabi minta umur kita itu pendek. Jangan sama nabi-nabi terdahulu. Ada 150 tahun, 200 tahun. Apa kata Nabi? Likulli syai'in. Apa namanya? Kata Nabi? Setiap segala sesuatu ada masanya. Dan untuk umatku, masanya antara 60-70 tahun. Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Nabi minta umur kita antara 60-70. Tidak usah banyak. Kenapa? Nabi takut kalau kita berdosa terlalu lama melanggar. Bayangkan kalau ada peminum balok. Nah 300 tahun umurnya. Minimal 200 tahun minum balok. Nabi minta supaya dipendekkan. Tidak lama dihisap. Karena pendeknya umur. Nabi minta. Lipat gandakan kebaikannya. Dosanya cukup 1. Itu pun nanti kau tulis kalau dia tidak bertaubat. Tapi ketika dia bertaubat, maka aku mohon kepadamu jadikan kebaikan. Coba, adakah orang dikasih rahmat begitu Pak? Kalau melakukan kebaikan, lipat gandakan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10. Kalau melakukan dosa, 1 saja. Itu pun nanti kau tulis kalau tidak bertaubat. Coba. Kalau dia bertaubat, ganti menjadi kebaikan. Ini mina pakai orang na korupsi Pak. Kan di situ. Makanya tidak ada umat yang diberi rahmat begitu besar kecuali umatnya Rasulullah. Kita akan sering mendengarkan penceramah bilang Nabi itu bisa memberi syafaat. Kan ada wassarafa wa darajata aliyata rafi'a wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Kan itu jelas. Begini Pak. Ibadah itu ada 2. Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Turunan. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji wajib ada umrah sunnah. Ada syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Ada zakat wajib ada sedekah sunnah. Jadi semua ada turunan. Kenapa bisa Nabi memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang mempunyai otoritas ibadah cuma beliau. Jadi kalau Nabi Musa itu perintah Allah, tidak ada perintahnya Nabi Musa. Pokoknya perintah Allah, perintah Allah. Nabi Musa saja yang sampaikan. Ultimatum itu. Nabi tidak. Perintah Allah
ada yang kelari ke Nabi. Padahal semua perintah Allah kan. Sholat sunnah kan juga perintah Allah. Tapi kenapa dilarikan ke Nabi? Karena Nabi yang minta. Otoritas ibadah disandarkan ke Nabi, itulah yang menjadi syafaat. Otoritas ibadah yang disandarkan ke Allah, itulah yang menjadi rahmat. Makanya orang masuk surga itu cuma dua. Jalur rahmat dan jalur syafaat. Sholat wajib jalur rahmat, sholat sunnah jalur syafaat. Ini. Itu dua hal berbeda, Pak. Makanya ibadah sunnah itu tidak diikat. Istilahnya tidak diikat, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Itu karena rahmat. Kalau wajib pasti berdosa, tapi tidak disebut pahalanya. Kalau ibadah sunnah disebut pahalanya, tapi tidak diikat. Kenapa? Supaya orang termotivasi lakukan. Kalau ibadah fardu tidak disebut pahalanya. Pernah kita dengar, siapa yang sholat subuh mendapatkan pahala sekian? Tidak ada. Siapa yang sholat duhur 4 rakaat pahalanya begini? Tidak ada. Yang ada, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sholat sunat subuh. Bukan sholat subuhnya. Akhirnya begitu. Zakat tidak disebut pahalanya. Tapi sedekah disebut. Coba. Kenapa? Karena jalur rahmat tidak hitung pahala. Makanya ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan. Dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Dia tidak melihat pahalanya. Tapi dia melihat rahmatnya. Maka dari sinilah Rasulullah mengatakan. Jangan anggap sepele sesuatu yang kau lakukan. Karena boleh jadi di situ rahmat Allah. Coba. Dan hampir semua ibadah kecil itu tantangannya tidak besar. Umrah, Pak, resikonya besar. Riya. Haji resikonya riya besar. Tapi ada ibadah yang bisa dirahasiakan. Tidak nampak. Ada ibadah tidak nampak. Sholat duhur tidak boleh lebih. Mesti 4 rakaat. Tidak boleh ditambah. Tapi sholat sunnah mutlak. Boleh sampai 100 rakaat. Tidak terbatas. Jadi bisa ada sholat rahasia. Sedekah. Kalau zakat 2,5%. Tidak bisa ditambah. Tapi kalau sedekah berapapun boleh. Makanya semua ibadah wajib siarkan. Tapi ibadah sunnah usahakan sembunyi. Makanya sholat fardu dikerjakan di masjid. Sholat sunnah dibawa pulang ke rumah. Coba. Ya. Haji siarkan. Umrah tidak usah terlalu dibuka. Ini penting saya sampaikan. Tapi setiap ibadah ada tingkatan, Pak. Mau ambil yang paling tinggi bisa? Saya kasih tahu. Sedekah yang paling tinggi adalah sedekah orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi itu juga tidak tahu siapa yang mensedekahi. Coba. Kira-kira bisa ya? Nanti saya kasih tahu metodenya. Rasulullah mengatakan begini. Ada umatku. Ini penting sekali, Pak. Ini. Karena amalan kita ini susah sekarang. Ada umatku. Baru berjalan kepada mahsyar. Baru berjalan kepada mahsyar. Itu sudah dijemput oleh malaikat. Diculik. Dibawa ke ila rafiqil a'la. Ke tempat yang sangat tinggi. Karena Allah yang memintanya. Coba. Jadi ada orang itu Allah yang suruh malaikat datang mengambilnya. Tapi belum ditimbang amalnya. Belum ditimbang. Ingat. Pada mahsyar. 50.000 tahun. Kita berdiri menunggu untuk dihisab. Tidak ada kursi.
Matahari ada yang 1 jengkal. Itu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. 50.000 tahun kita menunggu untuk dihisab. Itu di mahsyar. Apa tapinya? Ada orang baru berjalan ke mahsyar, sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke tempat yang mulia, yang tinggi ila rafiqil a'la, dan tidak diperiksa amalnya, tapi disimpan di tempat yang mulia. Siapa itu? Yang itu tadi kata Nabi, bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Caranya bagaimana? Datang ke pondok-pondok pesantren, penghafal Al-Quran, pondok-pondok pesantren yang ada dekat di sini. Datang ke panti asuhan, tanya pembinanya, adakah orang di sini anak yang yatim piatu atau yatim yang tidak mampu? Kalau dia mengatakan ada, tidak usah kau kasih ketemu saya. Jangan sebut namanya dan jangan perlihatkan saya fotonya. Anak itu juga jangan kau pernah kasih tahu bahwa saya yang membantunya. Ini uang, saya bayarkan uang sekolahnya sampai dia selesai. Nanti saya transferkan setiap bulan misalnya 500.000 pembayaran sekolahnya. Tapi jangan kasih tahu kalau saya membantunya. Dan jangan juga perlihatkan sama saya siapa yang saya bantu. Itulah maknanya. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ketika anak itu selesai dan kita ketemu di luar, tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang pernah membantunya. Itulah sedekah rahasia. Inilah orang yang tidak diperiksa amalnya, tapi langsung dijemput, dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Kalau mampu lakukan silahkan. Bukan orang kaya, yang penting mau. Bilang susah itu Pak Ustaz. Banyak sekali. Kalau begitu kurangi. Caranya bagaimana? Kalau ada yang minta sumbangan, jangan kita yang kasih. Kasih kunci tempat uang. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, akali. Kalau ada orang minta sumbangan, ambil uang itu, jangan lihat uang berapa. Tutup mata, ambil 2 atau 3 lembar, berikan ke orang yang minta tadi, nggak usah dicatat, silakan pergi. Itu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang memberikan kepada hambaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Coba. Kalau yang ditarik-tarik 100 didorong lagi masuk, wah itu lain. Iya Bu? Ya. Ini tingkatan. Jadi jangan pernah bilang sedekah itu sama. Tidak. Dan sama. Puasa juga demikian. Ada puasa 3 hari setiap bulan. Puasanya Nabi Adam. Ada puasanya Nabi Daud. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Kenapa kita puasa Senin? Karena Nabi lahir hari Senin. Dan pahala di store. Tapi saya kasih tahu. Seandainya Rasulullah dilahirkan hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Seandainya Nabi lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Dan seandainya dia lahir hari Sabtu, maka dia akan puasa hari Sabtu. Karena Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, karena saya dilahirkan hari Senin. Artinya apa? Di situ perintah puasa sunnah hari kelahiran. Kalau bapak ibu lahir hari Selasa, puasakan hari Selasa. Karena seandainya Nabi lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Jadi hari apa kita lahir,
puasakan. Itu sebagai tanda kesyukuran. Jadi bagaimana puasa Senin Pak Ustaz? Dari sinilah ulama hadis mengeluarkan pendapat. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa sebagaimana Nabi puasakan hari kelahirannya. Tapi apa kelebihannya? Siapa yang puasakan hari kelahiran, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Kalau mau tidak kena kanker, kolesterol, asam urat, suruh puasa di hari kelahiran. Makanya sahabat dan Nabi pun hanya 3 kali sakit seumur hidup. Insyaallah. Ya. Ini penting ya. Makanya kalau mau puasa sunnah ya puasa sunnah kelahiran. Tapi kalau tidak bisa cukup hari Senin. Puasa kelahiran Nabi. Hari Kamis kenapa? Karena doa di store. Maka saya kasih tahu. Kalau berdoa jangan pernah merubah doa kecuali sudah dilapor. Jangan rubah doa sebelum dilapor. Banyak orang sholat subuh minta sepeda, sholat duhur minta motor, sholat asar minta mobil, padahal malaikat belum lapor. Coba, kan gitu Pak. Ibu berdoa hari Selasa itu belum dilapor, baru dicatat. Ibu berdoa hari Rabu itu baru dicatat, hari Kamis baru dilapor. Kan gitu. Sama dengan Pak Camat. Ketika disuruh bikin laporan, pasti dia laporan ke Pak Bupati. Mungkin 1 kali 1 bulan baru dia datang. Kalau dikasih proposal, dikasih laporan, nanti tunggu 1 bulan ke depan baru bisa sampai. Karena diantar oleh malaikat. Tapi ada doa tidak melalui perantara malaikat. Itulah sholat. Karena sholat komunikasi langsung. Makanya Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kapan dia berdoa? Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya, dia meminta. Jadi jangan meminta nanti selesai salam, tapi minta di dalam sholat. Karena di saat sholat komunikasi dengan Allah. Nanti kalau sudah salam berarti komunikasinya sudah terputus. Kalau berdoa berarti malaikat yang catat. Tapi kalau minta dalam sholat langsung kepada Allah tanpa perantara. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya. Orang haji makan tidak batal hajinya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Apalagi kalau orang sholat makan pasti batal sholatnya. Kenapa? Karena ibadah yang konsensusnya kepada Allah tidak dicampur oleh malaikat, tidak dimasuki perbuatan dunia, itu karena komunikasi langsung dengan Allah. Apapun kebutuhanmu, minta sama dia di saat kau berhadapan dan komunikasi. Tapi ketika kau sudah salam, maka urusannya malaikat yang mencatat. Tunggu kapan dia lapor. Udah paham? Makanya semua masalah yang dihadapi Rasulullah pasti sholat. Coba saya masuk ke pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Setiap langkah yang kita mau lakukan, kalau tidak mau ditanya di hari kemudian, gampang. Awali dari sholat dan akhiri dengan sholat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Gampang sekali. Sholat sunnah istikharah. Minta petunjuk. Ketika di dalam kalbu sudah diberikan petunjuk, maka itulah yang kita coblos. Nanti di hari kemudian tidak akan ditanya. Karena sholat yang bicara. Dia akan mengatakan, jangan kau tanya. Saya yang tanggung jawab. Tapi kapan bawa terigu, bawa amplop, bawa gula pasir, baru dicoblos, maka gula pasir akan datang bilang dia yang terima. Paling lama hisapnya.
Ini catatan. Orang Islam tidak boleh terombang-ambing kepada sesuatu janji-janji. Karena semua orang bisa mengeluarkan janji. Tapi yang pasti adalah petunjuk kalbu yang bersumber dari ibadah sholat. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah. Dirikanlah sholat sunat istikharah. Dari semua calon yang kita mau pilih. Lakukanlah sholat. Mana yang muncul, maka itu yang kau pilih. Dan insya Allah tidak akan berat hisabnya di hari kemudian. Itu aja. Saya ndak neko-neko. Iya, jangan neko-neko bilang ini, jangan. Kemudian saya masuk ke sholawat. Satu-satunya ibadah yang punya 3 dimensi, manfaat 2 jalur bendahara. Cuma sholawat. Tidak ada yang lain. Kenapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu kali Bapak Ibu ucapkan kalimat itu, maka langsung terlapor ke Allah dan dibalas 10. Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Apa salawatnya Allah kepada hambanya? Bukan Allahumma sholli. Tapi apa? Rahmat. Satu salawat dibalas 10 rahmat. Satu saja rahmat Allah kepada kita, itu sudah cukup dunia akhirat. Coba. Yang kedua, orang bersalawat kepada Nabi, malaikat mengirimkan salam kepada kita. Tapi bukan Allahumma sholli. Tapi malaikat berdoa di hadapan Allah supaya semua dosa-dosa kita diampuni. Makanya ini baru 2. Setiap kita bersalawat, maka malaikat mengantar ke Rasulullah dan disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menjawab itu, dan itulah jalur syafaat. 3 hal: rahmat Allah, permohonan ampun malaikat, syafaat Rasulullah ketika kita bersalawat. Maka satu-satunya ibadah yang punya 3 dimensi manfaat itu cuma salawat. Kalau istighfar larinya ke Allah, tidak ada lari ke Rasulullah. Kan itu. Salat larinya ke Allah, tidak lari ke Nabi. Baca Quran larinya ke Allah, tidak ada lari ke Rasulullah. Tapi salawat Allah membalas 10. Malaikat mendoakan kita supaya diampuni. Rasulullah mempersiapkan syafaat untuk kita. Kurang apa salawat? Kenapa kita tidak mau membacanya? Kemudian, ini sudah 1 jam Pak. Tunggu dulu. Saya persingkat. 5 menit lagi. Ini kalau lama saya ceramah ini. Jangan. Begini. Semua ibadah yang sholawat ini tadi, kita kan diperintahkan 2 Pak kan? 2 kan perintah ke Nabi, mengirimkan salam. Yang kedua, mengirimkan sholawat. Ini yang kita lupa. Sering pertakol bilang, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Ustaz juga sering bilang begitu. Mari kita mengirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu keliru Pak. Kenapa saya mengatakan keliru? Karena dia minta 2 padahal 1 yang dia lakukan. Salam, sholawat. Apa bedanya? Kalau salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khatamun nabiyyin wal mursalin. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu salam, bukan sholawat. Rasulullah mengatakan,
Siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku menjawabnya. Maka koneksi seorang hamba kepada Allah dan koneksi seorang umat kepada Rasulnya adalah salam. Saya menyebut dua tadi nama. Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka ya Yasin. Itu nama rahasia Rasulullah. Dan hanya disebut salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Itu nama rahasia Rasulullah. Siapa yang ingin bermimpi ketemu Rasulullah, maka koneksikan dengan dua nama ini. Ketika berdengung telinga kanan, jangan tutup. Karena tidaklah berdengung telinga seorang hamba di muka bumi kecuali Nabi menyebut nama kita secara khusus di hadapan jamaah para malaikat, dan malaikat bertasbih hingga tembus ke telinga kanan. Itu isyarat. Kemudian salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penutup yang terakhir. Saya pernah diberitahu oleh seorang mursyid tarekat, mursyid kami. Saya rahasiakan namanya. Mengatakan begini. Kalau Anda sudah berumur 40 tahun dan belum pernah sekalipun bermimpi ketemu Rasulullah, maka engkau sungguh celaka. Itu pesan beliau. Saya tidak memukul rata ini. Saya protes dulu itu. Saya mengatakan itu tidak mudah. Tapi kata beliau, itu yang membuat saya sadar. Karena Rasul pernah berjanji, siapa yang pernah melihatku dalam mimpi walau hanya sekali, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu janji Nabi. Maka usahakan pernah bermimpi sekali ketemu Rasulullah. Dia mengatakan, kalau umurmu 40 dan belum pernah bermimpi ketemu Nabi, sungguh kau celaka. Mungkin kita protes, tapi kembali protes itu ke kita. Saya ingin kasih tahu, Pak Bupati, Pak Wali Kota tidak datang ke rumah kita. Jangan salahkan karena mungkin engkau tidak pernah mengundangnya. Kau undang satu kali dia tidak datang, undang kedua kalinya dia tidak datang, undang ketiga kalinya dia tidak datang. 40 kali kau undang, masa dia tidak datang sekali? Coba. Pertanyaan, pernahkah kita berwudu sebelum tidur menggunakan pakaian yang indah sebagaimana pakaian menjemput datangnya Rasulullah? Kemudian berbaring, salami Rasulullah dengan salam tadi itu. Kemudian minta, ya Rasulullah, aku pengen melihatmu, temui aku dalam mimpi. Minta 40 malam berturut-turut. Sungguh Nabi akan datang menemuimu karena dia cinta kepadamu dan rindu kepadamu. Tapi jangan salahkan kalau kau tidak pernah mengundangnya. Karena dia tidak datang, karena engkau yang salah. Makanya ada ulama setiap malam Jumat mengundang Rasulullah. Dan dia bisa melihat wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena dia setiap waktu mengundang Rasulullah datang dengan mengirim salam dan sholawat. Lakukan itu supaya kita bisa terkoneksi dengan Rasulullah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.